Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menyampaikan materi tentang model pengembangan kurikulum grassroots dalam mata kuliah telaah kurikulum, di mana dosen pengampunya adalah Bu Kardiem, SPD, MPD. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan kelompok 1, yaitu yang pertama, Dian Hasna Armega Dewi, yang kedua, Asror Umam, yang ketiga, Angger Aji Dwi Valentina, yang keempat, Nurul Hayati, yang kelima, Widya Nur Hasanah, yang keenam, Ika Dian Anggren Febrianti, dan yang terakhir, Nina Farihah. Pada materi model pengembangan kurikulum grassroots ini terdapat 6 poin pembahasan, yaitu yang pertama mengenai pengertian, yang kedua prinsip-prinsip, yang ketiga tahapan, yang keempat kelebihan, yang kelima kelemahan, dan yang terakhir implementasi dari model pengembangan kurikulum ini. Nah, kita langsung saja menuju ke penjelasannya. Pengembangan kurikulum model grassroots. Pengembangan kurikulum model grassroots merupakan model pengembangan kurikulum yang dimulai dari arus bawah. Dalam prosesnya, pengembangan kurikulum model ini dimulai dari gagasan guru sebagai ujung tombak pelaksanaan pendidikan di sekolah. Selain itu, pihak profesional, orang tua siswa, dan unsur masyarakat dapat ikut berperan aktif dalam pengembangan kurikulum model ini. Pengembangan kurikulum model grassroots dapat dikembangkan secara makro maupun mikro, dapat berlaku untuk bidang studi maupun pada sekolah tertentu, tetapi dapat pula berlaku untuk beberapa bidang studi maupun pada beberapa sekolah yang lebih luas. Artinya, pengembangan ini akan menghasilkan kemampuan peserta didik yang kompetitif dan didukung oleh kemampuan guru dan pelaksana sekolah yang kreatif, inovatif, dan dinamis. Bahkan dalam prosesnya, guru-guru harus mampu melakukan kerja operasional dalam pengembangan kurikulum secara kooperatif sehingga dapat menghasilkan suatu kurikulum yang sistematik. Oleh karena itu, dalam pelaksanaannya, pengembangan kurikulum model ini sangat membutuhkan dukungan moral maupun material yang bersifat kondusif dari pihak pimpinan. Ada beberapa hal yang harus diantisipasi dalam model ini, antaranya adalah partisipasi sekolah secara demokratis apabila tidak terkontrol cenderung banyak mengabaikan kebijakan dari pusat. Prinsip-prinsip model grassroots. Prinsip dalam pelaksanaan the grassroots model, guru sebagai kunci dalam rekayasa kurikulum yang efektif, digambarkan pada 4 prinsip di bawah, yaitu yang pertama, kurikulum akan bertambah baik jika kemampuan keprofesionalan guru bertambah baik, sehingga guru harus memiliki kemampuan yang profesional. Yang kedua, kompetensi guru akan membaik apabila guru terlibat secara pribadi dalam masalah perbaikan atau revisi kurikulum. Maka guru harus terlibat penuh dalam perbaikan kurikulum maupun penyelesaian masalah kurikulum. Yang ketiga, guru harus terlibat langsung dalam perumusan tujuan, pemilihan bahan, dan penentuan evaluasi. Jika guru terlibat dalam merumuskan tujuan yang ingin dicapai, menyeleksi, mendefinisikan, dan memecahkan masalah, serta mengevaluasi hasil, maka hasil dari pengembangan kurikulum itu akan lebih bermakna. Yang keempat, setiap orang yang bertemu dalam kelompok dan bertatap muka, mereka akan dapat memahami satu sama lain dengan lebih baik dan mencapai suatu konsensus berdasarkan prinsip-prinsip dasar, tujuan, dan juga rencana. Nah,
Prinsip-prinsip itu bersifat operasional karena guru didorong untuk bekerja secara kooperatif dalam merencanakan kurikulum baru. Dorongan terjadi bila pihak administrator menyediakan jabatan, waktu luang, material, dan rangsangan lain yang kondusif terhadap perencanaan kurikulum. The grassroots model hanya mungkin terjadi manakala guru memiliki sikap profesional yang tinggi, disertai kemampuan yang memadai. Sikap profesional itu biasanya ditandai dengan keinginan untuk mencoba dan mencoba suatu yang baru dalam upaya untuk meningkatkan kinerjanya. Pengembangan kurikulum yang bersifat desentralistik dengan model grassroots-nya memungkinkan terjadinya kompetisi dalam meningkatkan mutu dan sistem pendidikan yang pada gilirannya akan melahirkan manusia-manusia yang lebih mandiri dan juga kreatif. Tahapan model grassroots. Yang pertama, guru mata pelajaran membentuk tim guru bidang studi untuk menyusun pengembangan kurikulum secara teknis, merumuskan tujuannya, memilih materi pengembangan kurikulum, dan menyusun pedoman pengembangan kurikulum. Yang kedua, pengusulan pengembangan kurikulum ke satuan pendidikan. Yang ketiga, penetapan pengembangan kurikulum ke satuan pendidikan. Langkah-langkah penyempurnaan kurikulum dengan pendekatan grassroots. Yang pertama, menyadari adanya masalah. Pendekatan grassroots biasanya diawali dari keresahan guru tentang kurikulum yang berlaku. Misalnya didasarkan ketidakcocokan penggunaan strategi pembelajaran atau kegiatan evaluasi seperti yang diharapkan. Atau masalah kurangnya motivasi belajar siswa sehingga kita merasa terganggu. Pemahaman dan kesadaran guru akan adanya suatu masalah merupakan kunci dalam grassroots. Yang kedua, mengadakan refleksi. Kalau kita merasakan adanya masalah, maka selanjutnya mencari penyebab munculnya masalah tersebut. Refleksi dilakukan dengan mengkaji literatur yang relevan, misalnya dengan membaca buku, jurnal hasil penelitian yang relevan dengan masalah yang kita hadapi. Yang ketiga, mengadakan hipotesis atau jawaban sementara berdasarkan hasil kajian refleksi, serta menetapkan berbagai kemungkinan munculnya masalah dengan cara penanggulangannya. Yang keempat, menentukan hipotesis yang sangat mungkin dekat dan dapat dilakukan dengan situasi dan kondisi lapangan. Yang kelima, mengimplementasikan perencanaan dan mengevaluasinya secara terus-menerus hingga terpecahkan masalah yang dihadapi. Yang keenam, membuat dan menyusun hasil pelaksanaan pengembangan melalui grassroots. Prosedur ini sangat penting dilakukan sebagai bahan publikasi dan diseminasi, sehingga memungkinkan dapat diterapkan oleh orang lain yang ada. Pada gilirannya, hasil pengembangan dapat tersebar. Nah, setelah kalian menyimak tentang pengertian, prinsip-prinsip, dan tahapan-tahapan dari model grassroots, maka kelebihan dari model ini yang pertama adalah proses pengambilan keputusan terletak pada pelaksana dengan mengikut sertakan atau melibatkan berbagai pihak, yaitu khususnya para staf mengajar, sehingga memungkinkan terjadinya kompetensi di dalam meningkatkan mutu dan sistem pendidikan yang ada, yang nantinya hal tersebut dapat melahirkan manusia-manusia yang lebih mandiri dan kreatif lagi. Yang kedua, karena model ini bersifat desentralisasi, maka kurikulumnya pun akan menyesuaikan dengan kebutuhan dan perkembangan masyarakat setempat. Yang ketiga, kurikulum ini sesuai dengan tingkat dan kemampuan sekolah, baik kemampuan profesional, finansial, maupun manajerial. Yang keempat, pada model ini kurikulum disusun oleh guru pada sekolah masing-masing. Dengan demikian sangat memudahkan dalam pelaksanaannya. Karena apa? Karena gurulah yang paling mengerti bagaimana kondisi dan kemampuan siswanya. Yang kelima,
Ada motivasi dari kepala sekolah untuk mengembangkan diri, mencari dan menciptakan kurikulum yang sebaik-baiknya. Dengan demikian akan terjadi semacam kompetisi dalam kurikulum yang dapat meningkatkan kualitas kurikulum itu sendiri. Itulah beberapa kelebihan dari model ini. Selain mempunyai kelebihan, setiap model pasti mempunyai kelemahan atau kekurangan. Untuk kelemahan atau kekurangan dari model grassroots sendiri yaitu yang pertama ada sulit menyeragamkan pendapat di antara semua komponen yang terlibat. Untuk situasi yang membutuhkan keseragaman demi persatuan dan kesatuan nasional, model grassroots kurang tepat. 2. Tidak adanya standar penilaian yang sama, sehingga sukar untuk diperbandingkan dan kemajuan suatu sekolah atau wilayah dengan sekolah yang lainnya. Ketiga, adanya kesulitan bila terjadi perpindahan siswa. Yang keempat, sukar untuk mengadakan pengelolaan dan penilaian secara nasional. Yang kelima, belum semua sekolah atau daerah mempunyai kesiapan untuk menyusun dan mengembangkan kurikulum sendiri. Kemudian ada bersifat demokratis, jadi diperlukan proses yang khusus dalam kegiatannya, terutama kegiatan lokakarya. Yang terakhir ada apabila guru kurang profesional, kurikulum yang dihasilkan tidak akan bertambah baik atau berkembang baik. Implementasi pengembangan kurikulum model grassroots dapat dilakukan melalui orientasi dalam pembelajaran, penyusunan rencana pelaksanaan pembelajaran, pengembangan proses dan penilaian hasil belajar. Implementasi dalam orientasi pembelajaran dalam kaitannya dengan proses pembelajaran, pengembangan kurikulum model grassroots senantiasa berlandaskan pada potensi guru secara utuh dan menyeluruh. Kegiatan pendidikan diharapkan mampu membuahkan hasil yang mengintegrasikan secara utuh dan menyeluruh aspek-aspek potensi manusia tersebut. Potensi-potensi tersebut sangat berpengaruh terhadap pengembangan kurikulum model grassroots, karena pengembangan kurikulum model grassroots bertitik tolak dari guru sebagai perancang ide dan konsep. Untuk merancang ide dan konsep, pengembangan kurikulum model grassroots ini dibutuhkan kreativitas dan kemampuan guru yang optimal. Seorang guru harus peka terhadap kebutuhan pengguna kurikulum dan mampu menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Hal ini tentu membutuhkan wawasan dan pengetahuan guru yang lebih baik, sehingga dapat menghasilkan program-program pembelajaran yang berdaya guna dan berhasil guna untuk diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Implementasi dalam penyusunan rencana pelaksanaan pembelajaran. Dalam pengembangan kurikulum model grassroots, para praktisi di lapangan pada setiap satuan pendidikan, bahkan guru bidang studi, diberikan kewenangan untuk mengembangkan rencana pelaksanaan pembelajaran yang bersifat operasional. Berdasarkan kewenangan tersebut, guru selaku praktisi di lapangan dituntut mampu mengintegrasikan kemampuan dalam perencanaan kegiatan pembelajaran secara jelas, terarah, dan terencana dengan matang. Langkah-langkah yang dapat ditempuh dalam merencanakan pelaksanaan pembelajaran adalah sebagai berikut. Pertama, lakukan identifikasi rencana-rencana yang akan dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan kehidupan nyata di masyarakat. Kedua, identifikasi pokok bahasan atau topik keilmuan yang diperlukan. Ketiga, kemas dalam bentuk mata pelajaran. Keempat, penyajian materi pembelajaran yang menunjuk pada apa yang diharapkan dalam membentuk kecakapan hidup yang diperlukan. Implementasi dalam pengembangan proses dan penilaian hasil belajar. Proses pembelajaran dengan menggunakan pengembangan kurikulum model grassroots berlandaskan pada aktivitas dan kreativitas guru dan siswa dengan kadar tinggi dan multi domain,
serta multidimensional melalui pola pengorganisasian bahan ajar serta proses pembelajaran yang utuh dan terpadu. Proses merancang bahan dan kegiatan pembelajaran harus memperhitungkan pendekatan interdisipliner dan transdisipliner, bahkan antar bidang kajian. Dalam pengembangan kurikulum model grassroots, perlu ditetapkan standar kompetensi dalam bentuk kompetensi dasar, materi standar, indikator-indikator penilaiannya yang diketahui dan ditetapkan oleh pihak sekolah dengan melibatkan unsur pimpinan, guru, masyarakat, dan pihak-pihak profesional lainnya. Sedangkan pengembangan kegiatan dan proses pembelajaran dilaksanakan oleh setiap guru yang bersangkutan. Pola pembelajaran dan penilaian tidak lagi bersifat fragmentaris, insidental, dan terputus-putus, melainkan saling berhubungan dan berkesinambungan untuk seluruh masa belajar siswa, sehingga dirasakan sebagai suatu proses yang dijalankan secara efektif dan kreatif, penuh kebebasan dan alternatif. Dengan demikian, evaluasi bersifat kumulatif. Oke, tadi sudah disampaikan oleh teman-teman anggota lain terkait dengan materi model pengembangan kurikulum grassroots. Nah, apabila dari teman-teman ada yang ingin ditanyakan, kita lanjut ke sesi diskusi. Sebelumnya, mohon maaf apabila dalam penyampaian materi terdapat kesalahan kata. Kami dari kelompok 1 meminta maaf. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.